Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Habibah Nurul Izzah dengan NIM 082011143321 dari Prodi Biologi Fakultas Sains Teknologi Universitas Airlangga. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memenuhi tugas dari mata kuliah peminatan Ekologi Perairan. Tugas kali ini adalah review jurnal mengenai analisis distribusi kecepatan dan pola pergerakan aliran air Sungai Musi yang saya ambil dari dua jurnal. Yuk kita simak pembahasannya. Sungai Musi merupakan sungai terbesar dengan panjang mencapai 750 km dengan lebar rata-rata mencapai 540 meter. Dengan lebar terpanjangnya yaitu 1350 meter. Sungai Musi berada di sekitar Pulau Kemarau dan berlokasi di sekitar jembatan Sungai Musi II. Sungai Musi membelah kota Palembang menjadi dua bagian, yaitu seberang hilir di bagian utara dan seberang hulu di bagian selatan. Terdapat 4 sungai besar yang melintasi kota Palembang, di antaranya Sungai Musi, Sungai Komering, Sungai Ogan, dan Sungai Keramasan. Sungai Musi berfungsi sebagai alat transportasi sungai, pusat perdagangan, industri, dan sumber air bersih. Selain itu, Sungai Musi juga digunakan sebagai alat untuk drainase dan juga pengendalian banjir yang ada di kota Palembang. Yuk kita simak dan pelajari tentang Sungai Musi. Referensi atau jurnal yang saya ambil pada video kali ini yaitu dari Adisyah Putra pada tahun 2014 dengan judul Analisis Distribusi Kecepatan Aliran Sungai Musi di Ruas Sungai Pulau Kemarau sampai dengan Muara Sungai Komering. Yang kedua dari jurnal Syarifuddin Ahmad dan Eka Puji Agustini pada tahun 2015 dengan judul Pola Pergerakan Aliran di Muara Sungai Musi dengan program Naik 21 Flow Model. Yang akan dibahas pada video kali ini yaitu analisis distribusi kecepatan aliran Sungai Musi dan pola pergerakan aliran di Muara Sungai Musi dengan program Naik 21 Flow Model. Apa itu sungai? Sungai merupakan aliran terbuka dengan ukuran geometrik yaitu penampang melintang, profil memanjang, dan kemiringan lembah yang berubah sering waktu, bergantung pada debit atau ketinggian air, material dasar, dan tebing. Setiap sungai memiliki karakteristik atau ciri khas tersendiri dan memiliki bentuk yang berbeda antara satu sungai dengan sungai yang lainnya. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya topografi, iklim, maupun segala gejala alam yang dalam proses pembentukannya mempengaruhi bentuk dari sungai itu sendiri. Sungai menjadi salah satu sumber air, tidak hanya untuk menampung air, tapi juga mengalirkannya dari bagian hulu menuju ke bagian hilir. Adapun proses yang dilakukan oleh sungai dalam upaya untuk menyesuaikan diri dan memiliki karakteristik tersendiri yaitu pengikisan atau erosi. Yang kedua, pengangkutan sedimen atau transportasi. Dan yang ketiga, pengendapan sedimentasi. Pada suatu kondisi tertentu, sungai bisa berada pada suatu kondisi di mana sungai tidak melakukan proses erosi ataupun deposisi. Maka, sungai dapat dikatakan dalam kondisi yang seimbang atau graded stream. Lalu, aliran sungai. Apa itu aliran sungai? Aliran sungai secara berangsur-angsur berpadu dengan banyak sungai lainnya, sehingga lambat laun tubuh sungai akan tumbuh menjadi semakin besar. Apabila sungai semacam ini punya lebih dari 2 cabang, maka sungai yang paling penting, di mana daerah pengalirannya paling panjang dan volume air yang paling besar, maka sungai tersebut disebut sebagai sungai utama atau main river. Sedangkan cabang-cabang lainnya ini disebut sebagai anak sungai atau tributary. Biasanya alirannya akan berakhir di sebuah danau atau laut. Sungai membentuk beberapa buah cabang sungai yang disebut dengan endpoint. Air dari sungai bergerak turun melalui kanal sungai karena pengaruh dari gaya gravitasi bumi. Kecepatan aliran akan meningkat sesuai dengan kelerengan atau tingkat kemiringan dari sungai. Aliran air tidak saja lurus, bisa pula acak atau turbulen. Energi sungai sendiri meningkat sejalan dengan peningkatan dari kemiringan dan volume air. Karenanya, ia mampu membawa muatan sedimen dari hulu menuju ke hilir. Aliran sungai sangat dipengaruhi
oleh tempat ke tempat dari waktu dan ke waktu. Oleh sebab itu, ada beberapa variabel penting dalam dinamika sungai. Yang pertama yaitu debit atau ketinggian air, yang kedua kecepatan, ketiga gradien, yang keempat muatan sedimen, dan yang kelima basis level atau level terendah dari sungai. Tinjauan pustaka dari jurnal Syarifuddin tahun 2015 yaitu pola pergerakan aliran di muara Sungai Musi. Pada dasarnya, sedimentasi yang terjadi di Sungai Musi termasuk sedimentasi tingkat tinggi. Hal ini disebabkan karena adanya pertemuan arus antara Sungai Musi dan arus laut di Selat Bangka. Kondisi pendangkalan di Sungai Musi ini semakin parah karena setiap bulannya endapan lumpur ini mencapai sekitar 40 cm. Bahkan volume endapan ini bisa mencapai 2,5 juta meter kubik. Sepanjang alur pelayaran Sungai Musi dari Pelabuhan Bumbaru hingga ke Selat Bangka ada 13 titik pendangkalan. 4 diantaranya sudah sangat rawan karena pendangkalannya sudah mencapai 4 meter. Lokasi yang cukup rawan itu yakni ada di Pulau Payung bagian utara dan Muara Jaram. Sedangkan lokasi yang mengalami pendangkalan paling parah lainnya yaitu ada pada Muara Selat Jaram dan perairan bagian selatan Pulau Payung karena sedimentasi alurnya ini mencapai 7 km. Sehingga kapal-kapal yang melintasi alur Sungai Musi tersebut harus berpedoman terhadap pasang surut air yang terjadi. Tinjauan pustaka dari Jurnal Putra tahun 2018 yaitu perhitungan debit air dan persamaan bilangan Reynolds dan Feld. Untuk perhitungan debit air bisa menggunakan rumus velocity area method, di mana pada rumus ini debit air dipengaruhi oleh luas penampang basah dan volume kecepatan. Kemudian persamaan bilangan Reynolds. Pada persamaan bilangan Reynolds ini akan menunjukkan sifat-sifat aliran laminar atau turbulen, di mana laminar ini yaitu alirannya lurus dan turbulen yang berarti alirannya bersifat acak. Dan dari bilangan Feld ini maka dapat diketahui bahwa gaya tarik bumi mempengaruhi terhadap tingkat arah dari aliran air tersebut. Untuk metodologi penelitian ini dilaksanakan dengan pemodelan dan simulasi pola arus serta transport sedimen di perairan Selat Bangka dengan posisi 2,07 sampai 2,38 derajat lintang selatan dan 104,85 sampai 105,17 derajat bujur timur. Lokasi penelitiannya dapat teman-teman lihat seperti gambar berikut. Untuk metodologi penelitian pada jurnal dari Putra tahun 2014 itu ada 3, teman-teman. Studi pustaka lapangan, pengumpulan data secara primer, dan pengumpulan data secara sekunder. Untuk tahap studi pustaka atau literatur merupakan tahap di mana mengumpulkan dan mempelajari bahan-bahan yang nantinya akan menghubungkan dengan masalah-masalah yang akan diteliti. Tahap studi lapangan merupakan teknik pengamatan yang dilakukan secara langsung, di mana teknik ini melewati 2 langkah atau metode, yaitu prasurvei dan survei. Untuk pengumpulan data secara primer, data-data primer ini diperoleh berupa kecepatan aliran, kedalaman sungai, penampang melintang sungai, suhu, sampel sedimen, dan foto-foto dokumentasi yang bisa didapatkan secara langsung saat pengamatan. Yang kedua yaitu metode pengumpulan data secara sekunder, di mana metode ini digunakan untuk mendapatkan data-data dari sumber-sumber lain, di mana data sekundernya ini berupa peta topografi sungai yang berasal dari jurnal dan lebar sungai. Hasil pembahasan dari jurnal Syarifuddin, yang pertama ada simulasi dari program Mike 21HM, yang kedua yaitu output model dari hidrodinamika. Setelah semua syarat batas atau boundary condition terpenuhi, maka akan keluar hasil seperti model gambar berikut ini, di mana pada model hidrodinamika ini akan menjelaskan gambar tentang arah kecepatan dari air Sungai Musi. Pada gambar kedua ini akan menunjukkan model hidrodinamika dari elevasi atau tingkat dari permukaan aliran sungai. Yang ketiga yaitu model hidrodinamika total kedalaman dari air sungai. Untuk hasil pembahasan dari Jurnal Putra tahun 2014 yaitu untuk mengetahui distribusi dari kecepatan aliran Sungai Musi pada ruas Sungai Pulau Kemarau sampai dengan muara Sungai Komering di potongan lintang 10, maka diperoleh data debit atau ketinggian air yaitu 2394,46 meter kubik per sekon dan bilangan Feldnya yang menunjukkan kurang dari 1 sehingga masuk dalam tipe subkritis
dan bilangan Reynolds-nya lebih dari 1000, menunjukkan aliran dari Sungai Musi tersebut turbulen atau acak. Kesimpulan dari Jurnal Syarifuddin tahun 2015 yaitu, dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa arah kecepatan terbesar terjadi pada muara Sungai Musi, yaitu berkisar antara 300 sampai dengan 350 derajat. Yang kedua, elevasi permukaan ambang luar Sungai Musi berkisar antara 0,2 sampai dengan 0,4 meter. Hal ini akan berdampak terhadap daerah bebas bagi kapal untuk melakukan pergerakannya secara baik dan aman. Yang ketiga, kedalaman air total terjadi sebesar 15 sampai dengan 30 meter, sehingga berpengaruh terhadap alur pergerakan kapal yang akan masuk ke Sungai Musi secara keseluruhan. Untuk kesimpulan dari Jurnal Putra tahun 2014 yaitu, yang pertama, distribusi kecepatan aliran maksimum pada aliran Sungai Musi dipengaruhi oleh kedalaman sungai dan tingkat kemiringan lereng. Lereng yang sangat curam akan mendorong berkembangnya air terjun, di mana air akan bergerak jatuh bebas. Yang kedua, pada potongan bintang 10 terjadi kecepatan tertinggi pada titik tinjau ketiga dan titik tinjau ke-8. Hal ini diindikasi dengan terjadinya suatu pusaran yang disebut dengan fenomena Eddy, di mana pada fenomena tersebut terjadi jika aliran terhalang oleh sesuatu, menghasilkan aliran dengan arah yang berbalik, sehingga nantinya akan menghasilkan pusaran. Yang ketiga yaitu, semakin tinggi kecepatan aliran dan luas area penambang saluran, maka semakin besar pula debit atau ketinggian yang dihasilkan. Yang keempat, dari angka Reynolds dan angka Ford yang didapat, jenis aliran pada kedua bagian saluran ini adalah turbulen atau acak, karena angka Reynolds-nya lebih dari 1000, dan merupakan jenis aliran subkritis karena angka Ford-nya kurang dari 1. Pada umumnya, saluran terbuka dari Sungai Musi adalah aliran turbulen atau acak. Kemudian, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.